Nah, misalkan kita lihat ada citra indraja seperti ini. Kita sih pasti tahu ya, di citra indraja ini pasti ada lahan persawahan. Sebatas itu kemampuan kita untuk menerjemahkan foto ini. Tapi ketika foto ini dilihat oleh orang yang lebih ahli, interpreter yang lebih ahli, dia bahkan tahu jenis tanaman di persawahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas salah satu aspek teknik geografi, yakni penginderaan jauh yang dipelajari di kelas 10 jenjang SMA sederajat dan kelas 12. Nanti pemanfaatannya berkaitan dengan lalu lintas, kemudian tata guna lahan maupun transportasi. Baik, komponen inderaja. Ini adalah sistem penginderaan jauh menurut Sutanto tahun 1994. Yang ada di depan kita ini merupakan komponen inderaja secara lengkap. Akan kita bahas satu persatu. Pertama yaitu sumber tenaga. Di sini diwakili oleh matahari. Jadi sumber tenaga ini adalah pencahayaan ya, lebih tepatnya pencahayaan. Ini ada pasif, artinya manusia mendapatkan sumber tenaga secara gratis. Itu dari pencahayaan matahari. Atau yang kedua, aktif, artinya ini tanpa bantuan sinar matahari. Dengan demikian manusia mengeluarkan biaya untuk menggunakan lompatan energi maupun gelombang elektromagnetik untuk merekam di kegelapan, merekam permukaan bumi saat kondisi gelap. Ini contoh ya perbandingan sumber tenaga aktif dan pasif citra inderaja. Ini adalah pasif, jadi meski diambil ini menggunakan infrared. Yang satu lagi adalah bantuan tenaga matahari, yaitu sumber tenaga pasif, artinya kita tidak membayar sepeser pun. Pentingnya sumber tenaga ini dapat dianalogikan ketika manusia atau seseorang foto di ruang gelap. Nah, begini kira-kira. Secakep-cakepnya, secantik-cantiknya, sebagus-bagusnya kamera, kalau fotonya di ruang yang gelap, hasilnya tidak akan optimal. Kira-kira begitu. Kira-kira analoginya tentang pentingnya sumber tenaga dalam penginderaan jauh. Oke, kita lanjut ke komponen selanjutnya. Yang kedua adalah sensor. Apa itu sensor? Sensor adalah perekam ya. Jadi dalam bahasa umum, sensor itu biasanya hal-hal yang harus di-blur misalkan. Tapi kalau dalam dunia penginderaan jauh, istilah sensor ini adalah perekam atau alat untuk merekam. Perekam ini ada kamera. Ini biasanya dibawa oleh drone untuk merekam permukaan bumi maupun balon udara. Atau yang kedua dengan sensor perekam non kamera. Ini biasanya scanner. Biasanya dibawa oleh satelit ya, dengan wahana berkecepatan tinggi. Bagaimana cara kerjanya? Kita lihat ya video berikut ini. Nah, ini merupakan contoh bagaimana gelombang cahaya merekam permukaan kertas atau di scan ya. Ini fotokopi biasa ya, printer. Tapi cara kerjanya ini hampir sama dengan scanner yang ada di satelit. Artinya satelit melontarkan gelombang elektromagnetik yang men-scan permukaan bumi untuk melakukan perekaman.
Ini cara paling mudah memahami bagaimana scanner itu dapat merekam permukaan bumi. Baik. Yang ketiga adalah wahana. Sini diwakili oleh satelit. Wahana adalah alat yang digunakan untuk mengangkut sensor. Bisa drone, ini yang paling lambat ya kecepatannya. Bisa juga pesawat jet. Ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi, dan yang paling tinggi kecepatannya adalah satelit. Oke, lanjut. Berikutnya adalah objek. Di sini ada gedung, ada rumah, ada jalan raya, tanah liat, rumput, air, dan hutan. Ini semua yang direkam oleh sensor. Semua yang ada di permukaan bumi yang direkam oleh sensor. Contoh ya, yaitu benda yang direkam di permukaan bumi. Nah, ini contoh citra inderaja. Ini ada gedung UNY nih ya, kebetulan tulisan UNY. Kemudian ada lapangan, ada gedung berwarna putih, kemudian ada pepohonan. Itu adalah objek-objek yang terekam oleh sensor. Lanjut ke komponen berikutnya, yaitu atmosfer. Atmosfer memiliki peranan penting dalam penginderaan jauh. Misal ya, ini adalah kondisi atmosfer ideal, kondisi udara ideal, di mana semuanya nampak sangat jelas. Kemudian selanjutnya ini terjadi hamburan ya, artinya bisa jadi atmosfer banyak mengandung uap air, akhirnya menyebabkan hamburan pada perekaman. Jadi agak blur ini ya dibandingkan yang sebelah kanan. Ini merupakan banyak kandungan uap air. Dan yang ketiga, ini yang paling fatal ya, ketika ada tutupan awan. Jadi awan ini adalah bagian dari atmosfer. Sebagus-bagusnya sensor, kalau ada awan yang menutupi di bawahnya, dia tidak akan merekam objek dengan baik. Kira-kira begitu. Oke, lanjut ke komponen berikutnya, yaitu pantulan dan hamburan. Tadi ya sudah saya jelaskan bagian dari kondisi udara atau atmosfer. Data, perolehan data. Jadi setelah melakukan perekaman, ini terdapat perolehan data. Kalau perekamnya kamera, dia dinamakan citra foto, biasanya menggunakan wahana yang berkecepatan rendah seperti drone. Sedangkan ketika sensornya menggunakan non kamera, maka perolehan datanya disebut sebagai non foto. Jadi menggunakan scanner tadi ya, dimana sensornya ini adalah wahana berkecepatan tinggi seperti halnya satelit. Lanjut, komponen berikutnya adalah sistem analisis citra. Ini lebih dikenal sebagai interpreter. Jadi foto udara ini yang sudah dicetak kemudian diterjemahkan, namanya proses interpretasi. Orang yang melakukan interpretasi citra disebut sebagai interpreter. Kita lihat ya. Nah, misalkan kita lihat ada citra inderaja seperti ini. Kita sih pasti tahu ya, di citra inderaja ini pasti ada lahan persawahan. Sebatas itu kemampuan kita untuk menerjemahkan foto ini. Tapi ketika foto ini dilihat oleh orang yang lebih ahli, interpreter yang lebih ahli, dia bahkan tahu jenis tanaman di persawahan ini. Dengan bantuan sumber tenaga pasif, dia bahkan bisa membedakan tanaman yang sehat dan yang sakit. Itu hebatnya interpreter ahli. Lanjut. Yang terakhir adalah penggunaan atau pemanfaatan citra inderaja.
data yang sudah diterjemahkan tadi kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang dengan kepentingan yang berbeda-beda. Ini akan kita bahas lebih mendalam di konten selanjutnya. Baiklah, demikian materi tentang komponen inderaja, semoga bisa memberi manfaat. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, share, kemudian subscribe agar kami tetap bersemangat, termotivasi untuk memunculkan konten-konten yang lebih dan lebih berkualitas. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.